Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena pernah ada juga yang bertanya, Ibu gimana sih kok bisa ngajar di kelas rendah tapi muridnya tertib, disiplin gitu kan ya. Tapi komennya aku cari udah ketumpuk banget, jadi aku susah banget carinya, jadi nggak ada bukti pertanyaannya. Nah, menurut aku sih ada beberapa cara kalau kita mau mengajar di kelas rendah, khususnya kelas rendah itu kan kelas 1, 2, dan 3. Karena kan guru itu kayak pemain film gitu ya. Jadi mereka tuh berakting sebenarnya. Sekarang ngajar di kelas 1, beda lagi kalau dia ngajar di kelas 2, dan beda juga kalau dia ngajar di kelas 5 dan 6. Itu taktiknya, cara mengajarnya, tekniknya, metodenya tentunya pasti akan berbeda. Nah, andai kata kita ditempatkan di kelas rendah, tips yang pertama itu kita harus lemah lembut sama anak. Jadi kayak misalnya, masuk, ayo anak sayang, sayang sini masuk yuk. Jadi anak kelas 1 tuh kan karena masih sifatnya kekanak-kanakan banget, jadi mereka tuh masih butuh yang namanya perhatian, kelembutan, dan sebagainya. Jadi gurunya biasanya di kelas 1, 2, 3 itu jarang yang kayak galak gitu, atau anak-anak bilangnya galak, padahal kan sebenarnya tegas ya. Jadi yang pertama gurunya harus lemah lembut. Yang kedua, dalam pembelajaran biasanya kalau anak-anak senang sama gurunya itu karena pembelajarannya ngerti sama anak. Nah, supaya anak di kelas rendah itu mudah memahami materi, yang pertama itu yang kedua itu pembelajarannya harus konkret. Jadi kalau misalnya kita ngajarin anak itu harus ada media gambarnya lah minimal. Misalnya anak-anak kelas rendah itu belum bisa membayangkan, belum bisa berpikirnya abstrak. Misalnya nih, matematika, coba bayangkan ada 20 kapal layar. Tidak semua anak itu bisa membayangkan ada 20 kapal layar. Tapi kita harus gambar ada 20 kapal layar, gambar 20 kapal gitu kan ya. Nah, bedanya kayak gitu sih. Jadi pembelajarannya memang harus diajarin dari ke konkret sampai ke semi konkret gitu. Jadi semuanya harus menggunakan media. Jadi tentunya gurunya dituntut untuk aktif menyiapkan media-media pembelajaran supaya anaknya lebih mudah untuk memahami materi-materi pembelajarannya. Nah, yang ketiga itu adalah peran gurunya itu selain lemah lembut, gurunya itu harus berperan sebagai ibunya anak-anak. Kalau gurunya cowok gimana, Bu? Nah, berarti harus sebagai bapaknya anak-anak tapi punya sisi seorang ibunya. Jadi karena anak-anak itu masih anak-anak gitu kan ya, jadi mereka itu masih segala sesuatunya itu masih diarahkan oleh orang tuanya, apalagi khususnya oleh ibunya, masih segala sesuatunya itu dibimbing oleh ibunya. Jadi mau nggak mau perannya itu harus seperti seorang ibunya. Jadi mereka itu harus bisa nganggap kita tuh harus berperan sebagai guru tapi jadi ibunya mereka juga, sampai pada akhirnya mereka tuh sadar bahwa oh iya, dia itu seperti mama gitu. Nah gitu tuh gimana caranya kita tuh jadi ibunya. Jadi mereka tuh nggak segan, misalnya ibu tolongin ini, ibu gini. Jadi mereka tuh nggak segan lagi lah sama kita. Jadi merasa kalau kita tuh ibunya di sekolah gitu. Nah berikutnya itu adalah selain kita lemah lembut, juga tetap yang keempat kita harus punya sisi tegas. Kalau misalnya memang anak salah, ya kita harus tegasin ya itu salah. Dan kalau misalkan emang harus dihukum, ya dihukum, tentunya hukuman yang mendidik. Ada di video sebelumnya tentang hukuman yang mendidik itu yang seperti apa. Nah yang berikutnya itu adalah anak kelas rendah itu segala sesuatunya harus berdasarkan logika ya. Jadi kenapa nggak boleh kayak gini, soalnya nanti kayak gini, karena mereka tuh masih tahap sangat belajar. Jadi jangan sampai kita membohongi anak di usia ini, karena nanti merekanya akan merasa terus terbohongi. Jadi kita harus sesuai logikanya, karena mereka itu masih benar-benar tahap belajar, mencari tahu dan sebagainya. Jadi andai kata kita melarang siswa untuk melakukan apa misalnya, kita jelaskan alasannya kenapa kayak gitu. Jadi harus jelas gitu. Untuk anak kelas rendah itu harus jelas banget apa-apa sesuatunya. Memang sih enaknya itu jam ngajarnya itu sebentar ya. Untuk anak kelas rendah itu kelas 3 aja maksimal tuh pulang jam 11 atau jam 12, itu sebentar jam ngajarnya. Tapi sebenarnya bagi seorang guru mengajar di kelas rendah itu jauh lebih melelahkan, karena kan guru tuh ibarat di kelas rendah mah kayak kantor polisi, segala dilaporin, guru mau kemana diintilin. Itu bedanya di kelas rendah. Jadi guru, karena ya tadi mereka merasanya gurunya itu adalah ibunya, jadi apa-apa tuh ibu, itu ibu gitu kan ya. Jadi walaupun jam mengajarnya sebentar, tapi sebenarnya jauh lebih capek gitu ngajar di kelas rendah itu, karena apa-apanya juga masih, anak-anak kadang belum bisa ngebedain ini bahaya enggak, ini boleh enggak, ini baik enggak. Kadang anak-anak tuh masih harus diarahin. Jadi itu bedanya di kelas rendah itu lebih
lebih sulit ketika kita misalnya andai kata kita sakit atau kita ada tugas keluar sekolah gitu kan ya. Nah, ada tugas dinas misalnya, kita tuh agak lebih sulit untuk meninggalkan anak-anak karena khawatir, takut anak-anak gini, takut anak-anak gitu. Gitu sih kalau bedanya di kelas rendah itu lebih banyak khawatirnya, tapi sebenarnya enaknya anaknya mudah diarahin gitu. Semoga bermanfaat ya.